Manusia merupakan makhluk dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu itulah yang mendorong manusia untuk melakukan perjalanan keluar angkasa atau menyelami kedalaman laut hanya untuk mencari tahu. Padahal kan bisa beli di warung. Mau ngapain ke sini? Oh, beli tahu, lupa. Mbak, ini jualan tahu. Kali ini rasa ingin tahu manusia datang dari dasar bumi. Rasa penasaran manusia tentang seberapa dalam manusia dapat menggali ke dalam bumi dan rahasia apa saja yang ada di dasar bumi membuat mereka menciptakan sebuah proyek ambisius yang diberi nama Kola Super Deep Borehole. Kola Super Deep Borehole atau yang biasa disingkat KSB merupakan galian terdalam yang pernah dilakukan oleh manusia. Galian yang terletak di Murmansk, Rusia ini mempunyai kedalaman yang mencapai 12 km. Apakah angka tersebut terdengar biasa saja? Mari kita bandingkan. Tinggi Patung Liberty adalah 93 meter. Tinggi Menara Eiffel adalah 300 meter. Gedung tertinggi di dunia yakni Burj Khalifa, tingginya adalah 828 meter. Namun, Burj Khalifa jelas masih kalah jika dibandingkan dengan Gunung Bromo yang tingginya 2,3 km. Ketinggian Gunung Bromo juga masih kalah jika dibandingkan dengan ketinggian Gunung Everest, yakni gunung tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 8,8 km. Namun, Gunung Everest juga masih kalah jika dibandingkan dengan palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana yang kedalamannya mencapai 10,9 km. Dan akhirnya, semua itu kalah oleh Kola Super Deep Borehole, galian terdalam yang pernah dicoba oleh manusia, yakni sedalam 12 km. Kola Super Deep Borehole mempunyai berbagai hal menarik dalam proses pembuatannya. Nah, karena saya tidak suka ganjil, maka berikut akan saya bahas beberapa hal menarik tentang Kola Super Deep Borehole. Simak videonya. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Pada tahun 1970, Rusia membuat sebuah proyek untuk mengetahui seberapa dalam bumi bisa digali. Pengeboran dimulai pada tanggal 24 Mei 1970 dengan target awal adalah mencapai kedalaman 15.000 meter atau 15 km. Pada tahun 1983, proyek ini sempat dihentikan ketika pengeboran sudah mencapai kedalaman 12.000 meter di bawah permukaan tanah. Pada tahun 1984, saat mencapai kedalaman 12.066 meter, bor yang digunakan sempat mengalami kerusakan, namun pengeboran tetap dilanjutkan. Pada tahun 1989, proyek ini mencapai kedalaman 12.262 meter, dan pada kedalaman itulah pengeboran terpaksa harus dihentikan. Berhentinya pengeboran tersebut adalah karena suhu di bawah tanah lebih panas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Para ilmuwan memperkirakan suhu di kedalaman 12.000 meter tersebut adalah 100 derajat Celcius. Namun pada kenyataannya, suhu pada kedalaman tersebut mencapai 180 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas itu membuat peralatan yang digunakan menjadi rusak. Selain itu, hanya membawa kipas angin saja juga tidak cukup untuk menghalau panas di lokasi proyek tersebut. Ketika mencapai kedalaman 13 km, mesin bor mulai berputar secara tidak teratur, yang menandakan bahwa mesin bor telah mencapai ruang kosong yang ada di dalam tanah. Peneliti mencoba untuk memasukkan mikrofon anti panas ke dalam lubang tersebut dengan tujuan mendeteksi suara pergerakan lempeng bumi. Dan apa yang didengar oleh peneliti adalah sesuatu yang mengejutkan. Mereka mendengar suara yang mirip seperti teriakan manusia. Orang-orang di sekitar percaya bahwa suara tersebut adalah suara jeritan manusia yang tersiksa di neraka.
Pada tahun 1970-an, para ilmuwan mendapatkan sampel tanah dari bulan. Dan mereka menemukan fakta bahwa tanah di bulan sama dengan batu-batuan yang diambil di kedalaman 3 km di dalam bumi. Semua itu bisa diketahui berkat penggalian Kola Super Deep Borehole ini. Berkat penggalian ini, ilmuwan kembali memperoleh bukti dan ilmu seputar penciptaan alam semesta, yang dimana bulan sebenarnya tercipta dari lontaran tanah dari bumi. Penemuan lainnya adalah ditemukannya air di kedalaman tersebut yang berasal dari hidrogen dan oksigen yang terjebak di dalam bebatuan. Sebelumnya, penemuan tersebut dianggap mustahil oleh kebanyakan ilmuwan. Karena dulu terdapat kesepahaman umum di antara ilmuwan barat bahwa kerak bumi terlalu padat pada 5 km ke bawah, sehingga air tidak dapat diserap pada kedalaman tersebut. Galian ini juga menemukan fakta bahwa tidak ada perubahan dari granit ke basal. Karena dulu ilmuwan juga mempercayai adanya transisi dari granit ke basal pada kedalaman 6.700 meter. Dan sekarang argumen tersebut juga terbantahkan akibat penemuan yang didapat dari proyek KSB ini. Penemuan paling menarik dari proyek ini adalah terdeteksinya fosil plankton mikroskopis di bebatuan yang usianya lebih dari 2 miliar tahun. Fosil mikro itu mewakili sekitar 24 spesies kuno yang berhasil bertahan dalam tekanan serta temperatur ekstrim yang berada begitu jauh di dalam bumi. Kola Super Deep Borehole masih menjadi lubang terdalam di dunia hingga saat ini. Namun, tempat ini sudah lama ditinggalkan dan hanya menyisakan bangunan-bangunan yang sudah roboh saja. Selain itu, banyak turis yang berkunjung ke tempat tersebut hanya untuk kembali mencari tahu. Maksud saya, mencari tahu secara langsung tentang bagaimana kondisi galian paling dalam di dunia ini. Daya tarik utama turis yang datang adalah lubang bor yang memiliki kedalaman 12 km. Yang saat ini hanya menyisakan tutup dari bekas lubang pengeboran yang telah berkarat. Silahkan tulis komentar di bawah mengenai pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Share juga video ini kalau menurut kalian video ini dapat menambah pengetahuan. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih.